حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga hari ini semua ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang surah Al-Alaq dan isi kandungan surah Al-Alaq. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Soleh-soleha, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lafal surat Al-Alaq beserta terjemahnya. Nah, apakah sudah hafal semuanya? Jika sudah hafal, mari kita belajar tentang isi kandungan surah Al-Alaq. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan terhadap pentingnya menuntut ilmu dengan semangat. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat bersikap dan berperilaku disiplin dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami dan menganalisis arti dan isi kandungan surah Al-Alaq. Nah, selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Jika kita perhatikan, ada dua gambar yang tadi kita lihat. Yang pertama yaitu adalah gambar kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah gambar buah hiro. Sekarang, apa hubungannya kedua gambar tersebut dengan surat Al-Alaq? Mari kita simak bersama-sama cerita berikut ini. Ketika berusia 40 tahun, Baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamang. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali, dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu gaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir.
Oh, dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ada yang masih ingat apa arti itu Al-Alaq? Arti Al-Alaq diambil dari surat Al-Alaq ayat kedua, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi, Al-Alaq sendiri itu memiliki arti segumpal darah. Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dari Al-Quran yang memiliki 19 ayat. Surat Al-Alaq merupakan golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Di dalam surat Al-Alaq terdapat banyak pesan. Yang pertama yaitu perintah membaca Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk rajin membaca Al-Quran. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk membaca, menelaah, meneliti, mengamati segala hal yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian, di dalam surat Al-Alaq juga menerangkan bahwa manusia itu dijadikan dari segumpal darah. Selain itu juga di dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Nah, di dalam surat Al-Alaq juga dijelaskan bahwa manusia dapat bertindak melampaui batas karena mereka merasa cukup. Maka dari itu, Allah memberikan ancaman kepada kaum kafir yang menghalangi kaum muslim melaksanakan perintahnya. Nah, teman-teman, setelah mengetahui isi kandungan serta pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Alaq, sekarang bagaimana bentuk pengamalan dari surat Al-Alaq yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Adapun bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu diantaranya, yang pertama, kita harus rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus gemar membaca buku pengetahuan, baik itu buku pengetahuan agama ataupun buku pengetahuan umum. Yang ketiga, kita harus rajin menulis, ya, gemar menulis. Kemudian yang keempat yaitu bersemangat dalam belajar. Semangat belajar, ya. Jadi mulai sekarang kita harus semangat belajar, rajin menulis, rajin membaca, apalagi membaca Al-Quran. Demikian penjelasan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.